Halo Kang. Halo. Nah, Jelas, jelas? udah aman ya? Jelas Kang, sekarang jelas nih. Apa kabar Kang? Oke. Kabar baik, apa kabar semuanya? So- Begundal ikut malam ini nih sorry. kayaknya nih nonton nih. Alhamdulillah. Sorry telat. Terawih dulu biar santai. Oh iya iya tadi dikasih tahu sih tadi pas saya telepon. Oh, tadi telepon ya? Tadi sempat telepon sih. Oke, Yang oke, oke, angkat oke. sepertinya istri kayaknya yang angkat tadi ya. Oh iya, 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 iya. Woi, ada Iya Kang Aca lagi sih. tuh. Oh, ada aja. Iya tuh. Gimana, gimana, Kang gimana? lagi sibuk apa Kang di masa pandemi sekarang ini Kang? Kalau saya sih pribadi lagi ngedit video DVD-nya turnya Burger Kill yang kemarin Amerika sama Eropa itu. Hmm, Itu sih yang lagi tahun berapa tuh? yang kemarin 2019. Hmm, itu aja. Ya kalau saya sih lagi ngerjain itu, terus lagi ngerjain beberapa program barunya Extreme Speed juga. Ya, ada Nah, oh Extreme syuting-syuting Musik kecil masih gitu. masih jalan ya walaupun pandemi ya. Masih. Kalau on air-nya tetap jalan sih, online-nya tetap jalan, cuman off air-nya aja lagi stop dulu nih. Hmm. Gitu. eh bintang 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 tamunya tuh tetap datang ke studio atau gimana? Kalau kemarin sih kita belum syuting yang talk show ya, kita lagi syuting program baru, ada namanya Extreme Speed Cuts. Itu khusus Hmm? buat ngebahas, nge-review video-video klip gitu. Hmm? Terus ada Extreme Speed Live juga sekarang karena kita udah punya studio baru, jadi kita kemarin syuting perdana di studio baru, di studionya Extreme Speed TV. Jadi lagi ngerjain itu aja. Kemarin ada Ah, band band dari Gua Dago, ah, dari band dari Antah Berantah lah. Nanti aja lihat oh, tayangannya habis iya. Lebaran ya. Oke, ini kan berarti kan kegiatan panggungan kan sama sekali berhenti nih, ya kan Burger Iya, Kill nih. ya, ya, ya. Nah, artinya kan sebelum pandemi ini kan Burger Kill termasuk band yang kenceng lah ya panggungannya gitu kan. Wah, angin kali Ini kencang. berpengaruh banget nggak sih nih terhadap apa ya istilahnya perekonomian lah masing-masing personil gitu. Ya banget kalau di Burger Kill kita semua kan hampir bisa dibilang eh, murni musisi. Kita Full time ya. nggak jadi full time lah. Jadi ketika pandemi ini ada tuh ya kita juga akhirnya bingung sendiri juga mau cari pemasukannya dari mana gitu ya kan. Hmm, hmm, Karena hmm, ya hmm. sampai sebelum ada PSBB ini kita ada sekitar 20 show lah kita cancel. Hmm. Termasuk tur Jepang, tur di Malaysia, di Filipina dan Thailand juga harus cancel Hmm. gitu. Akhirnya gimana tuh Terus Kang? Mensiasatinya tuh. so far sih kebetulan memang anak-anak kemarin kan baru rilis mini album Killkestra kan. Hmm. Jadi kemarin ya kita disibukin itu sih, ngirim-ngirim barang, ngurus-ngurus orderan segala macem. Karena memang kebetulan semuanya kita ngerjain sendiri, jadi ya disibukkan dengan itulah. Paling ngurusin promo-promo sama eh Baken sama ih rame banget nih sama apa ya? Ya itu sih kalau dari BK anak-anak karena ya Putra di Aceh sekarang dia nggak bisa pulang karena nggak ada penerbangan. Oh dia jadi Ya, Putra lagi di Aceh nih? iya, kebetulan kan istrinya baru ngelahirin, jadi dari pas udah mulai PSBB itu dia udah berangkat ke Aceh, Hmm. gitu. Jadi Jadi ya eh, Lebaran masing-masing di kampung ya? ya gitu sih. Cuman masing-masing sih nabung-nabung PR, ya ngumpul-ngumpulin figur-figur lah gitu sedikit-sedikit. Sorry sorry ini keputus nabung PR apa Kang? Ya nabung aja, bikin-bikin figur, bikin-bikin part, bikin-bikin beat gitu. Nabung-nabung Ya, aja sedikit-sedikit. Ya oke habis oke mau oke. ngapain lagi bingung juga nggak ngapa-ngapain. Ya akhirnya kita Iya.
harus berpikir lebih dengan cara yang nggak biasa aja gitu. Yang tadinya kita biasanya mengandalkan income-nya kebanyakan dari off air, akhirnya kita harus mikir gimana caranya kita bisa nge-push dagang lewat digital, bisa terus bikin sesuatu entah merchandise atau apa. Ya minimal bisa bantu sedikit-sedikit lah buat uang dapur anak-anak gitu. Hmm. Oke. Nah, Gitu. Kang, sebelum sampai ngomongin Kilkestra dan lain-lain, ini kan Burger Kill kan baru ulang tahun yang ke-25 nih, tanggal 11 Mei lalu ya. Iya, ya. Nah, ini kalau boleh nih saya mau mengajak sedikit bernostalgia ya, kalau boleh gitu, ke 25 tahun lalu gitu, Kang. Apa tuh? Mungkin iya, jadi 11 Mei 1995 itu sebenarnya apa sih, Kang, yang terjadi, Kang? 11 Mei 1995 itu hari itu saya, Kimung, dan almarhum Ivan kebetulan berbarengan punya masalah di ruangan bimbingan sekolah. Jadi Oh, disitulah kita ketemu. Halo Wendy. Jadi maafin. ya jadi kebetulan tanggal 11 Mei itulah saya, Ivan, Kimung tuh dipertemukan di ruangan bimbingan sekolah lah karena kita masing-masing punya masalah gitu. Ah, Nah, dari situlah mulai tercetus ide-ide. Awalnya sih ngomongin musik dulu lah. Jadi saya tuh sebelumnya nggak kenal dengan almarhum Ivan, cuman saya kenal duluan sama Kimung. Cuman dua anak dua ini tuh memang dia mencolok perhatian saya banget gitu, terutama melihat gayanya. Jadi setiap pulang sekolah nih anak dua ini tuh baju sekolahnya selalu dikeluarin. Nah, terus di bagian bawah seragamnya itu ada logo-logo Sepultura, ada Tiamat, ada Deeside, ada yang gitu-gitu lah. gambar sendiri ya. Ya, tapi kalau sekolah kan kalau dimasukin nggak kelihatan kan? Iya. Ya, nah, jadi saya udah nandain dua anak itu. Terus kebetulan memang pas di ruangan BP itu kita tiba-tiba ngobrolin musik. Terus karena kita lagi barengan di hukumnya, jadi ya udah kita ngobrol musik sampai akhirnya ya itu kecetus ide. Udah kita bikin band hardcore aja. Di ujung belum ada band hardcore, semuanya band death metal, band grindcore, band black metal, band hardcore belum ada. Udah kita bikin aja ya. Lahirlah Burger Kill. Nah, ya oke. Itu kan dulu zaman pra internet lah ya saat itu kan. Iya banget. Nah, dulu referensi musik itu dapat dari mana tuh? Sampai akhirnya kita pilih main hardcore aja deh gitu. Kalau saya sih kebetulan memang saya lahir di Jakarta, terus saya juga besar di Jakarta lah. Saya SMA kelas 2 saya baru pindah ke Bandung. Jadi waktu di Jakarta tuh saya main skate. Jadi lewat skateboard itulah saya kenal banyak musik-musik apa ya, hardcore, punk, alternatif, yang gitu-gitu saya kenal dari situ. Dan kebetulan memang ada beberapa teman saya juga yang orang tuanya pilot, jadi dia sering keluar negeri. Terus kalau pulang suka bawa CD buat anaknya. Nah kita tuh biasanya suka gantian tuh pinjem CD, nanti kita copy-copy lah. Black Flag, Circle Jerks, Gigi Allen, ya, yang gitu-gitulah startnya dari situ. Sampai ya udah sampai dari situ akhirnya karena di ujung berung tuh kebanyakan anak-anak death metal, anak-anak grindcore. Jadi sebetulnya saya sedikitnya agak kurang nyambung sama mereka. Cuma kebetulan waktu itu saya punya rekaman album pertamanya Deeside. Nah, dari album rekaman fotokopian itulah saya mulai kenal, mulai bisa berbaur, ngobrol sama mereka. Ya, sampai akhirnya ya mereka lebih open minded, bisa dengar musik lain selain musik death metal, bisa menerima teman-teman lain di luar scene death metal, ya gitu-gitulah. Jadi artinya emang awalnya influences sih ya banyak banget. Kalau Burger Kill ya backgroundnya musik hardcore, punk, ditambah Ivan, Kimung, backgroundnya musik death metal, musik alternatif, jadi lumayan gitu. Oh, almarhum Ivan juga backgroundnya death metal sebenarnya, Kang. Kan dia vokalis Infamy dulunya.
Hmm. Infamy itu Oke, salah oke. satu Jadi, ya, band death metal di Jumbrung juga. oh, oke, oke. Makanya jadi Me- nggak aneh ya ketika ketika kemudian almarhum masukin lirik-lirik yang cukup gelap ya. Sebetulnya kalau lirik gelap tuh dia lebih banyak terinspirasi dari uh, kayak macam Jonathan Davis, terus dulu kalau band hardcore-nya tuh Judge gitu kan. Dulu Mike Judge kan dia liriknya agak berbeda dengan band-band hardcore New York era itu gitu, lebih lebih dark, lebih Hmm, hmm, pengalaman apa pengalaman pribadi segala hmm. macam. Jadi kalau Ivan tuh dulu lebih banyak influence-nya dari situ, dari Mike Judge, dari Jonathan Davis, Korn, Ah, ya Korn ya. semacamnya lah ya. Ya kan karena di awal kan saya termasuk orang yang dapat demo tape-nya BK tuh. Waktu itu saya di Bali tuh kebetulan tuh. Dan Wah, bisa nyampe Bali orang gitu kaset itu. Tahun iya, ya. 99 kalau nggak salah. Iya, iya aneh saya Nah, ada juga. kan? Soalnya dulu tuh BK bikin Heeh. demo tahun 96 di Palapa tuh. Kita rekam 3 lagu. Terus tiba-tiba tahun 97 tuh ada tawaran dari Malaysia ngajakin untuk bikin kompilasi. Saya juga bingung mereka bisa dapat demonya Burger Kill dari mana gitu. Iya. Tapi ya itulah nggak tahu network ya pertemanan mungkin dari teman-teman juga gitu. Hmm. Jadi kalau sampai ke Oke. Bali ya ya hebat juga sih tahun segitu dari sampai di Bali. Kalau kalau nggak salah, saya sempat ngirim-ngirim surat deh dulu. Dulu kan ini kan zamannya kita kalau misalnya suka sama band kita kita kirimin surat ya kan. Iya benar Kita benar tulis benar. surat gitu. Terus nanti nanti bandnya balas dengan ngirimin foto atau stiker gitu ya. Iya betul. Oh itu kerjaan Kalau nggak gelap salah tuh. dulu yang tapi kalau nggak salah tuh yang nulis tuh dulu Toto Ya yang ngebalas. kalau nggak Toto saya yang bales. Jadi dulu Hmm. BK tuh punya PO Box lah di kantor pos. Yang megang kuncinya tuh kalau nggak Iya saya benar. Toto. Ya, ngirimnya Iya ke benar. alamat PO PO Box. Box kan? Yo, itu dia. Iya benar. Benar-benar. Nah, itu dulu ya. Ini dulu nih di zaman itu 90-an akhir lah. Permainan drumnya Toto tuh termasuk yang mendorong banyak drummer di Bali untuk belajar double pedal sih saat itu. Wah, that's cool, bro. Iya, Itu fakta itu. Toto tuh justru dia backgroundnya grindcore dia sebetulnya. Saya kenal Toto tuh dulu dia main band apa nama bandnya saya lupa ya. Cuman bawain Napalm Death, Terrorizer gitu-gitu. Hmm. Justru saya tertarik Oh, tertarik sama Toto tuh karena oh ini dia bisa main beat-beat kan kalau Terrorizer ada beat-beat punknya, ada di beatnya, ada gitunya crossovernya gitu. Jadi kalau di Jumbrung kan rata-rata drummernya karakternya mainnya death metal gitu. Nah Toto tuh memang salah ya. satu yang secara dynamic mainnya lebih enak lah gitu. Hmm. Gitu. Oke, Jadi oke. ketika teman-teman di Burger Kill bikin formula new school hardcore gitu, dia adaptasinya udah nggak susah. Hmm. Oke. Kan di awal ini kan BK ini kan itu yang di kaset yang saya dapat itu ada lagu Revolt ya. Revolt Ya, gitu kan betul. kalau nggak salah tuh. Itu kan masih sangat. Revolt, Revolt, Oversuck sama Myself ya 3 lagu kalau nggak salah. Iya, iya, iya. Itu kan masih masih Ya, hardcore hardcore banget lah ya riffnya gitu kan. Bahkan liriknya juga kan masih tentang perlawanan gitu kan sebenarnya kan. ya, ya, ya. Nah, ketika masuk ke dua sisi kan mulai masuk ada lirik-lirik yang gelap tadi tuh. Mm, 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 mm. Dan itu apakah itu mempengaruhi Kang Eben juga gitu dalam menulis riff yang lebih metal gitu akhirnya? Hmm, kalau riff sih sebetulnya saya nggak. Kalau Burger Kill tuh banyaknya memang lagunya awalnya dari riff. Jarang yang Ah, mulainya dari lirik gitu. Biasanya ketika aransemen musiknya udah jadi, kita bikin mm, demo, baru Ivan tuh dia nyocok-nyocokin. Oh ini bagusnya lagu ini nuansanya gini, lagu ini nuansanya gini. Biasanya sih gitu dia. Ya, mm, jadi kita
dulu saya nggak terlalu ambil pusing gitu Ivan mau nulis apa gitu. Ah, Karena saya percayalah dia emang kapasitas menulisnya bagus. Soalnya di Infamy oh. juga dia bagus. Terus di Analvomit dulu band sebelumnya juga bagus lah. Jadi ada Ivan tuh udah tenang lah gitu kasarnya gitu. Termasuk sakit jiwa itu ya. Menurut saya itu lagu yang sangat apa ya, berpengaruh banget sih. Maksudnya secara emosional dapat banget kan. Itu dimulai dari riff juga. Iya, sakit jiwa tuh idenya sebetulnya dari lagunya Maggie Z kalau nggak salah deh. Judulnya saya lupa apa ya. Jadi waktu itu tuh eh kalau nggak salah saya lagi makan di warung nasi gitu di deket Ujung Ah, Berung juga. Terus di wartegnya itu lagi nyetel lagu Maggie Z. Aduh saya lupa judulnya. Dalam Tembok Derita. Ya itu ya judulnya betul. ah, iya kayaknya sih kalau nggak salah. Iya itu. Tembok Derita Jadi ya. Ah, jadi ada ada satu line note dari suling bambunya tuh yang nempel banget di kepala saya gitu. Sampai akhirnya saya ah. pulang, saya coba mainin di gitar, terus speednya saya cepetin. Ternyata asik juga nih, gitu. Awalnya sih dari situ Bagian mana itu? sebetulnya. Eh, ada part solo bass, saya lupa line-nya, tapi serulingnya tuh hampir kayak gitulah. Oh, Kayak gitulah modelnya. Nah, terus oke oke. kalau dengerin ada band old school hardcore namanya 1134 itu juga ada beberapa part yang idenya saya pinjem dari situlah gitu. Hmm, Terus kalau oke oke. lirik sih sebetulnya sakit jiwa tuh liriknya tentang jadi dulu ada orang gila namanya Delores. Kita sebutnya Hmm, panggilnya Delores karena dia cewek di terus Bandung. ya di Bandung di Ujung Berung. Ah, Dia orang orang gila cewek terus rambutnya tuh cepak gitu pendek gitu. Nah sama kita ah, dipanggil Delores karena waktu itu lagi musim-musimnya apa lagi hot-hotnya cranberries kan waktu itu kan. Nah ah. Delores Oh rambutnya jadi pendek kan. Dolores. Jadi kita panggilnya Iya iya. Delores. Nah terus Oke oke. si orang ini tuh suka diperlakukan apa ya semena-mena lah. Jadi suka dikata-katain, ya diganggu lah, kadang suka dimandiin, terus abis dimandiin digituin deh. Oh gitu. Ya gitulah ujung berung. Iya iya. Chaos bro. Keras ya. Ya gitu deh. Iya tuh. Ya Tadi ada yang kita nanya kan tuh kan. kita kan diapit sama Ah, ah. terminal, diapit sama pabrik, diapit sama pasar. Ya bayangin aja situasinya Hmm. kayak gimana tuh. Iya iya iya. Itu tadi ada yang nanya. Itu di belakangnya kan ada suara orang ngaji. Itu suara siapa kan? Orang ngaji, Ada kayak suara orang ngaji endingnya ada apa azan gitu ya? suara orang yang ngaji. Oh itu mah bukan orang ngaji eh itu tuh suara kayak orang ritual orang Dayak atau orang apa gitu. Pokoknya Ivan yang bawa bawa samplingnya dia bilang nih masukin ini nih biar tambah mencekam gitu. Iya iya Terus iya iya saya iya. ya terserah lu dah Van lo mau ngapain. Ya maksudnya saat itu album pertama ya kan maksudnya kita masih banyak terpengaruh oleh banyak idola secara musik, secara lirik. Terus saat itu memang musik new school hardcore, terus new metal tuh lagi hype-hype-nya kan Iya. tahun-tahun segitu ya, apa 9 1999 lah ya, 9. 98 Iya. 99. Hmm. Ya jadi maksudnya kita mau nyobain apa aja kita mainin di situ. Jadi memang Burger Kill Oke. tuh nggak pernah dari awal nggak pernah ngomong kita harus jadi band hardcore. Enggak sih. Hmm. Kita pokoknya harus main band aja. Gitu aja sih. Nah. Oke oke oke. Nih, kan oke kita skip ya karena dari dua sisi keberkarat bisa dibilang kalau secara musikal masih agak mirip lah ya. Walaupun ya lebih bisa dibilang secara produksi lebih rapi gitu dan lebih 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 tight gitu ya di berkarat. Tapi Oke. yang sangat kontras itu kan ketika masuk ke Beyond Coma and Despair gitu kan. Kalau menurut saya Hmm. itu tuh BK itu kan semakin metal gitu.
Ya, Itu ya, ya, ya. pertanyaan saya, apakah ini karena saat itu Abah Andris pindah ke belakang drum gitu, akhirnya Kang Eben merasa kayaknya bisa nih gua mainin lebih metal lagi nih gitu, karena kan dia juga drummer, sebenarnya Ya, di ya, band lain ada drummer gitu ya, kan. ya. Eh, Ya itu salah satu alasannya sih sebetulnya. Oke. Em, Sebetulnya transisi dari berkarat ke Beyond Coma tuh emang kita di band tuh niatnya udah kita bikin album yang lebih brutal dari Ah, album sebelumnya gitu. Dari album yang berkarat. Kalau berkarat tuh memang kita lagi banyak-banyaknya banget dengerin band-band progresif, progresif metal, progresif rock gitu. Jadi memang saya termasuk pecinta musik progresif. Jadi saat album berkarat tuh kita benar-benar mau explore, masukin lebih banyak lagi unsur. Nah, ketika album Beyond Coma and Despair, kita udah coba lebih pack gitu. Oke, kita jangan terlalu banyak masukin unsur, tapi kita coba mainin ini lebih straight, lebih brutal, lebih cepat gitu. Dan beberapa lagu kayak Shadow of Sorrow, lagu uh, darah hitam. Berkarat, Darah Hitam, itu sebetulnya lagunya udah dibuat dari zaman masih ada Mas Toto. Hmm, Gitu, lagunya udah ada dari zaman Mas Toto. Kita udah sempat latihan, tapi kebetulan memang di tengah proses baru jadi sekitar 4 lagu, Toto harus mundur gitu. Waktu itu tuh Shadow of Sorrow, We Will Bleed, Atur Aku, Darah Hitam kalau nggak salah udah bagian beberapa part lah, udah jadi lah gitu. oke. Jadi Mas Toto Dan udah bikin pattern drumnya ya saat itu ya sebenarnya. iya, udah ya udah sebagian udah dia yang ngisi lah, tapi disempurnakan lagi sama Abah lah gitu. Ketika dia pindah ke belakang Oke, ya oke, kita oke. semua mikirnya ketika Mas Toto memutuskan untuk mundur ya kita udah nggak pikir panjang lagi. Yang saat itu paling dekat sama Burger Kill kita nggak perlu harus adaptasi ya Abah ya kan yang kita udah sama-sama tahu dia ada di Disinfected, ada di Forgotten, jadi ya udah sesimpel itu aja sih sebenarnya. Oke, oke. Nah, Kang, lo kan kalau bikin riff tuh kan sangar-sangar ya. Set. Maksudnya ya kayak bikin orang pengen gitu aja gitu kan, pengen pengen headbang gitu. Itu gimana sih cara lo menemukan riff-riff kayak gitu tuh biasanya gimana sih? Cara gua menemukan riff itu kayak gimana ya? Sebetulnya eh gua sih sebetulnya ada metode sendiri sih. Kalau bikin riff tuh biasanya gua kebanyakan riff gua tuh lahirnya justru dari beat drum dulu. Ah, Jadi gua jarang gua bikin riff dulu baru gua cari beatnya. ah, Kalau gue biasanya gue balik gitu. Misalkan kayak gue lagi di jalan atau gue lagi di kereta, gue denger ada beat jalan kereta atau gue denger suara delman ceketak, 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 ceketak. Itu tuh biasanya suka gue rekam di handphone, terus gue setel lagi di rumah, baru gue cari riff gitarnya. Kalau beatnya segitu tuh, riff gitarnya kayak gimana gitu. Karena eh, kadang gue suka terjebak bikin sesuatu yang udah pernah gue bikin kalau gue mulainya selalu dari gitar. Karena kan lu bayangin deh, fret tuh kan cuma 12 ya kan. oke. Terus kalau lu nggak nakal-nakal banget tuh kadang lu susah nemuin ide yang memang outside gitu. Nah, gue mencobanya nggak berangkat dari riff, tapi gue kadang berangkatnya dari beat, dari suara-suara lah gitu. Biasanya gue kadang dari situ. Berarti Banyak-banyakin. artinya lo Terus gue juga ketika mengkomposisinya tuh gue mencoba memposisikan diri gue tuh sebagai orang yang mendengarkan musiknya Burger Kill, bukan gue sebagai membernya Burger Kill. How to make it fun gitu. Gimana riff tuh bisa menyenangkan ketika ditonton, ketika lu ada di mosh pit,
gimana caranya lo Hmm. bisa bikin orang tuh jadi semangat. Itu sih gue kayak gue bikin Only the Strong tuh gue memang niatnya wah gue mau bikin lagu dengan nuansa riff yang bikin orang tuh eh, apa namanya semangat, tidak putus Hmm. asa, yang gitu-gitu sih sebetulnya. Hmm. 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 Jadi Oke, berarti artinya eh, memang memang ini ya, memang jenius secara musik ya. Bisa menerjemahkan apapun ke dalam musik gitu ya sebenarnya. nggak tahu deh gue ya. Maksudnya kalau mau ngomongin gen, Iya. kalau mau ngomongin jenius, menurut gue kalau secara main gitar sih gue biasa-biasa aja sebetulnya gue main gitarnya. Kalau dibanding Agung tuh wah gue jauh berapa level gitu. Eh cuman gue ngerasa gue punya insting aja sih. Kadang gue nggak tahu naluri menulis gue tuh kadang suka pada akhirnya tuh suka gue puji sendiri gitu. ketika albumnya ketika albumnya udah jadi, oh anjing emang keren riff lo band gitu suka gitu. Iya, tapi iyalah. Artinya itu juga udah teruji kan. Maksudnya terbukti kan ketika BK udah istilahnya mendapatkan prestasi-prestasi internasional gitu kan. Ya, ya sih. Cuman menurut gua kalau itu ya, kalau masalah dapat prestasi internasional segala macam itu sih balik lagi ke niat bandnya sih ya. Kalau menurut gua, kalau kayak ngomongin kenapa Burger Kill bisa sampai sana, karena memang kita niat mau Oh. ke sana gitu. Kita memang kayak waktu kita bikin Beyond Coma and Despair tuh kita udah targetnya, kita udah ngalamin album berkarat dirilis sama Sony Music dan kita udah Hmm. ngalamin gimana sulitnya jadi band metal di Indonesia gitu. Hmm. Dan udah kita coba juga dengerin beberapa masukan dari teman-teman. Burger Kill tuh harusnya nggak di sini, lu coba harus di luar, cobain musik lu, coba lu bawa keluar sana gimana caranya. Dan kebetulan Hmm. memang di era Beyond Coma tuh kan udah ada MySpace, udah ada Friendster Hmm. gitu-gitu kan. Jadi Hmm. penyebaran terus pembentukan networkingnya juga udah mulai gampang Hmm. gitu dari situ. Jadi memang kita niatnya dari awalnya kita mau ke sana gitu. Kita memang mau go internasional. Memang targetnya Burger Kill itu bukan jago kandang. Hmm. Targetnya memang itu. Jadi apapun upaya baik secara sound, baik secara komposisi, baik secara lirik, we try to deliver gitu untuk bisa sampai ke Ah. sana. Gitulah Hmm. kira-kira lah gitu. Nah, itu gimana tuh caranya supaya jadi band yang seperti itu? Ini buat Hmm, masukan buat teman-teman yang lain tuh. Kalau pengen jadi kayak gitu juga. eh, aduh, gue susah ya ngasih. Maksudnya gini, contohnya ya kan banyak yang bilang kenapa Beyond Coma liriknya banyak bahasa Inggris. Terus kenapa Hmm. Venomous liriknya juga banyaknya bahasa Inggris. Terus album Adamantin juga liriknya bahasa Inggris. Karena memang kita niatnya mau ke sana itu tadi balik lagi. Jadi bagaimana caranya kita pakai bahasa universal so people all around the world can understand apa yang coba disampaikan oleh Burger Kill lewat musiknya gitu. Itu salah satu Hmm. caranya, ya kan? Hmm. Karena harus diakui bukan berarti kita tidak nasionalis, karena menurut kita nasionalis itu bukan berarti lo bikin lagu dengan bahasa Indonesia. Itu is too naif gitu, itu terlalu naif gitu. Masih banyak kok hal lain gitu. Ya karena Hmm. itu tadi niatnya udah kita mau ke sana, jadi kita coba komposisi musiknya juga memang Eropa tuh gayanya kayak gimana, Amerika tuh kayak Hmm. gayanya kayak gimana, secara sound kayak gimana, produksinya kayak Hmm. gimana. Itu yang kita pelajarin gitu. Kita banyak-banyak Hmm. nonton video live band, kita banyak-banyak nonton video dokumenter recording band. Hmm. Mereka pakai mic apa, mereka pakai converter apa, mereka pakai ampli apa, itu kita pelajarin gitu. Jadi Itu organik berarti ketika di BK tuh ada satu sesi sendiri gitu ya. Ayo kita belajar sama-sama gitu, nonton DVD bareng, abis itu didiskusikan bersama gitu ya. wah ada Mang Dul Sumbang tuh. Kang Dul. Tuh. Gila rame banget ini. Gimana sorry. Iya, nggak apa-apa. Iya, jadi di BK tuh suka ada sesi
workshop bersama gitu ya, misalnya kayak kita nonton DVD bareng, habis itu didiskusiin bareng gitu. Ya, Gimana cara? itu rutin sih ya, kalau di Hmm, BK gitu. Eh, hmm, Cuman sekarang sih nggak terlalu karena memang masing-masing udah ada handphone, udah bisa nonton sendiri-sendiri lah gitu. Cuma kalau zaman dulu tuh kan masih DVD atau VCD gitu. Jadi biasanya hmm, kita suka ngumpul, terus suka kita bahas, nih ada DVD baru nih, anak-anak kumpul. Oh ada CD baru nih, ini bagus nih, anak-anak kumpul. Biasanya kita bahas terus lah. Jadi memang update musik di Burger Kill tuh cepet banget gitu. Dan kita nah, tuh dengerin musiknya tuh macem-macem banget. hmm, Jadi dari blues, jazz, tradisional, apa hmm, kita dengerin lah gitu. hmm, Selama hmm, hmm, itu ada sesuatu yang bisa kita serap, ada sesuatu yang bisa kita ambil idenya gitu. It's hmm. fine karena buat kita sih inspirasi bisa datang dari mana aja Hmm. gitu. Ya Oke, salah jadi satunya eh, mungkin dengan sesi nonton bareng, dengerin musik ya, bareng ya gitu-gitu lah. oke. Nah, tapi kan itu kan sebenarnya dilakuin sama band-band lain juga gitu ya. Ya ya ya. Tapi apa sih yang sebenarnya ngebedain Burger Kill sama band metal lainnya lah, sampai Burger Kill itu bisa dapat penghargaan metal S-Fuck lah. Terus kemarin terakhir dapat masuk ke 50 metal terbaik sepanjang masa, melampaui metal apa Gila. Dream Theater, Lamb of God gitu. Iya ya, gila ya itu ya. Gila ya? Itu timnya Metal Hammer mabok Aibon kayaknya itu curiganya. Ya apa ya? Gue kurang paham juga apa yang ngebedain ya karena gue juga nggak pernah ngintip proses kreatif band lain gitu ya. Hmm. Cuman mungkin yang paling mencolok eh, di Burger Kill tuh kita memang menanamkan banget yang namanya apa ya? Kasarnya gini lah. Saya tuh selalu bilang ke teman-teman Burger Kill tuh ibaratnya mesin. Kita tuh Ah. gear-gearnya gitu ya. Jadi Hmm. ketika ada salah satu gear yang macet, otomatis mesinnya nggak akan benar jalannya gitu. Hmm. Jadi ketika kita mau melangkah ke satu titik ya kita semua harus punya speed yang sama kan, artinya gitu ya kan, putaran Hmm. gear yang sama gitu biar kita bisa sampai sana dengan lancar baik apa namanya tanpa halangan lah gitu. Hmm. Hmm. Eh, itu sih mungkin ya kesadaran pribadi, eh, niat pribadi untuk melakukan yang terbaik itu sih sebetulnya. Hmm. Balik laginya ke sefokus apa sih lu main musik, sekonsen apa sih, secare apa lu dengan musik lu. Itu sih balik lagi ke situ Hmm. sih. Kalau yang saya lihat sih teman-teman di Oke. Burger Kill, Nah itu, saya udah ngelihat ada di titik sana lah teman-teman itu gitu. Jadi kita udah easy going oke. aja udah tinggal oke, kita bikin ini, oke let's go, bikin ini, oke let's go, udah nggak susah gitu. Hmm. Tapi kan yang namanya semangat masing-masing orang itu kan kadang beda-beda ya. Ada yang lagi semangat, ada yang lagi kendor gitu. Nah di BK Iya. nih yang ngejagain semangat nih tetap apa sama gitu. Kang Eben kan ya? Atau Hmm, siapa? ya, ya saya paling cerewet lah kali ya. Hmm. Tapi kalau masalah moody atau naik turun mood gitu ya, biasa lah itu mah normal gitu. Ya kan, Hmm. kadang ada orang ada bosennya, kadang orang ada jenuhnya. Saya juga tahun-tahun 2015, 2016 tuh saya lagi males-malesnya main band. Sebetulnya kalau boleh jujur gitu. Itu 2016. 2000 ya 2015 2016 tuh masa saya lagi nggak nyaman di Burger Kill sebetulnya. Hmm. Lagi segala males, manggung males, latihan males, apa-apa males gitu. Tapi ya karena dorongan sama teman-teman, terus karena Burger Kill nih nggak hanya membernya, Burger Kill tuh ya teknisinya, ya manajemennya, tuh semuanya punya andil gitu. Saling mengingatkan, saling menegur, apa segala macam itu udah jadi culture yang bertahun-tahun gitu, udah jadi budaya yang bertahun-tahun di Hmm. Burger Kill. Jadi ketika ada salah satu temen yang drop tuh ya kita saling supportnya hebat lah menurut saya gitu. Hmm. Iya, 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 iya. Nah, tadi kan Kang Eben bilang di 2016 lagi malas-malasnya gitu.
Di tahun yang Nah, sama juga kalau nggak salah Abah juga mundur tuh, ya betul tuh. hengkang hengkang gitu. Itu Ya, dengan alasan yang sama nggak sih? Karena malas juga atau apa sih saat eh itu yang terjadi? banyak banget sih ya yang terjadi di Burger Kill dan kehidupan pribadi saya gitu. Yang impact-nya Gimana bang? ya tahun-tahun itu memang banyak yang terjadi lah di tubuh Burger Kill juga di kehidupan pribadi saya lah. Jadi pengaruhnya tuh gede lah ke produktivitas lah saat itu. Ya komunikasi yang nggak harmonis, adanya masalah pribadi, adanya ya segala macam lah. Maksudnya eh, kalau gesekan sih wajar namanya orang berorganisasi ya kan. Orang kita pacaran aja berantem mulu, kawin aja berantem mulu ya kan. Apalagi ini Hmm, berlima lu kawinnya, bayangin. Pasti ada aja gesekan. Tapi eh ya saya coba terus untuk ngelawan itu aja. Karena buat saya hmm, kalau saya berhenti energi sebagian besar energinya Burger Kill juga akan hilang. Dan hmm, saya yakin banget almarhum Ivan tuh nggak mau bandnya tuh bubar tanpa alasan yang nggak jelas lah kasarnya gitu. Jadi hmm, itu yang bikin alasan saya tetap ngotot main band sampai hari ini. Salah satunya ya itu karena hmm, memang saya juga merasa eh, alma mater Burger Kill yang sampai hari ini masih ada aja kayak Kimung, Toto gitu. Pasti mereka punya mimpinya sama kok sama saya. Pengennya bandnya tetap produktif, bandnya bisa tetap ada, tetap eksis gitu. hmm, Jadi ya itulah. Maksudnya hal biasa lah naik turun di band tuh. hmm, People hmm. come and go bro. Jadi saya udah biasa kok. Oke, oke, oke. Nah, akhirnya kan eh, sempet ini ya, sempet sempet nyari drummer baru gitu. Sampai Mm-mm. akhirnya akhirnya terpilih lah Putra gitu kan. Yes. Nah, waktu Putra masuk itu sebenarnya pattern drumnya udah dibikin sama Abah atau Putra yang bikin? Yang mana nih? Buat buat ada maintain itu. Oh, album Adamantine tuh Abah udah sempet ngisi 3 lagu. Hmm, Sisanya Putra yang ngisi. hmm. Yang Gitu. udah Jadi diisi yang mana aja? Undefeated yang udah pasti. Hmm, Terus Undefeated, superficial sedikit, sama Air Mata Api air sedikit. mata api. Ya, Iya, Air iya, Mata iya. Api maksudnya udah jadi satu lagu tapi belum fix aransemennya lah gitu. Hmm. Karena air mata api kan udah ada dari 2013 udah dimainin di panggung ya kalau nggak salah. Iya, betul. Iya, Jadi memang memang Air Mata Api itu materi yang kita kerjain lebih dulu album Adamantin karena memang 2013 kita dapat project kolaborasi sama Iwan Fals kan waktu itu. Hmm. Jadi ya sekalian lah dari situlah mulai berkembang lagunya, mulai nulis-nulis lagi lagu-lagu berikutnya. Hmm. Awalnya memang dari Berarti Air Mata Api kan dulu. iya. Awalnya gimana sih bisa bisa di saat itu bisa kolaborasi sama Iwan Fals? eh Gorus kolaborasi sama Iwan Guru. Fals. Sebetulnya sih idenya tuh karena yes, awalnya memang kita kalau saya sih udah pasti mengagumi Iwan Fals salah satu orang Iya, iya, iya. yang bikin saya mau pengen main gitar gitu ya. Cuman kebetulan kita tuh nggak pernah ngimpi bisa manggung atau kolaborasi sama beliau karena menurut kita antara Burger Kill dengan Iwan Fals tuh ada gap yang jauh banget yang kayaknya it's impossible gitu ya. Cuman Hmm, tiba-tiba salah satu teman kita tuh ada yang kenal baik sama manajemennya dan ada hmm, sempat obrolan manajemennya sempat nanya-nanya tentang Burger Kill sampai akhirnya eh, teman saya bilang ini manajemen Iwan Fals nanyain Burger Kill akhirnya kita kirimin DVD-nya Burger Kill waktu itu yang We Will Bleed terus dia hmm, nonton
dan ternyata dia apa namanya tertarik gitu. Wah ini band kayaknya seru kalau diajak kolaborasi. Ya, awalnya sih dari situ gitu. Ya Yang ketika milih, diajakin, ah, ya ketika diajakin, ya itu mah nggak perlu nggak perlu musyawarah itu mikir. mah saya Idola langsung masa kecil ayo, ya kan? yo itu gokil. Makanya namanya juga nama Kang Aristanto ini jadi Eben karena dari lagu Bento kan kalau nggak Iya, salah. gara-gara Iwan Fals. Iya tuh, saya bilangin juga tuh ke Iwan Fals waktu kemarin. Oh Bang gitu. Iwan, Apa kata tuh? Bang Iwan, saya dipanggil Eben tuh gara-gara lagu Bento, Bang. Wah, ketawa-tawa deh. Wah, lu pasti suka nongkrong di gang lo ya. Wah, iya bener, Bang. Oh. Oke oke. Nah, eh, Om Iwan sendiri gimana pendapatnya sama versi covernya itu? Versi cover Air Mata Apinya BK waktu itu. Oh, oh seneng banget ya. Dia menurut dia tuh kayak seperti melahirkan kembali gitu. Eh, Hmm. si lagu ini jadi seperti punya nyawa baru lah gitu. Hmm. Rasanya tetap sama tapi energinya berbeda gitu menurut dia ya. Hmm. Eh, Hmm. dan dia bilang saya tahu lagu ini udah banyak yang cover tapi yang sekena ini baru versinya Burger Kill itu aja sih. Nah, oke oke oke. Nah, tadi balik ke yang 50 band metal itu ya. Mm-mm. 50 band metal terbaik tuh. Iya, Saat itu gokil Metal Hammer. saat itu gimana sih kehebohan yang terjadi di BK gitu pas tahu kalau masuk ke daftar itu, udah gitu di atas Dream Theater, di atas Motorhead ya kan? Itu gimana tuh saat Hmm, itu? Anak-anak gimana sih? hmm, ya beritanya tuh saya kebetulan waktu itu lagi ngedit DVD terus teman saya ngirim linknya Hmm. terus dia bilang eh, terus dia nggak bilang apa-apa lagi cuman ngirim linknya aja. Atau didinya kosong caang. Turunkan lampu ya nak. Bentar. Sini dulu dong, sini dulu. Ini ada CS gua. Halo. Tuh. Halo, Hey, halo, apa kabar? follower band Iya, Motherfucker. motherfucker goblok. Follower Aiman tuh ngomongin mana? Follower mana? Oh ya. Ya, fuck you semuanya. Follower si band. Kayak di Iya, tadi lagi ngobrol apa? Lagi Extreme ngobrol Master. apa kita? Iya, anak-anak gimana waktu tahu kabar itu gitu. Oh iya, ya, jadi itu kan tengah malam beritanya kan. Kebetulan Eh, saya lagi ngedit DVD, terus pas saya buka linknya, saya cari-cari dulu tuh. Ini ada apaan sih kok nih? Teman saya ngirim link ini, saya nggak tahu. Terus hmm, tiba-tiba, oh ini 50 band ini ya. Cuma saya nggak ada feeling eh, ada Burger Kill di situ. Saya sama sekali nggak feeling gitu. Saya pikir cuman berita update media aja biasa gitu. Nah, pas saya baca satu-satu per halaman, pas lihat nomor 14, anjing goblok kayak baru datang hmm, gitu. Jadi udah langsung saya share ke teman-teman ya. Ya happy lah, pastinya jelas gitu. Maksudnya percaya nggak percaya juga gitu. Kok bisa ya gitu? Itu aja sih pertanyaannya sebetulnya awalnya. Kok bisa ya? Kok hmm, bisa ya? Itu sih pertanyaan. hmm, hmm, Cuman setelah kita baca lagi narasi yang ditulis sama Metal Hammer-nya, akhirnya masuk akal alasannya kenapa Burger Kill bisa ada di situ gitu. Mungkin kalau ada yang bilang ya jelaslah netizen Indonesia kan banyak banget, pasti yang vote juga pasti banyak banget. Ya hmm. bagus dong. It's good, right? Iya kan? Iya Benar benar nggak? benar Iya kan? Itu benar kan benar. menunjukkan bahwa Indonesia tuh scene-nya solid loh. Indonesia tuh support akan karya anak bangsanya tuh tinggi apresiasinya gitu. Kalau Hmm, misalkan harus sebanyak itu ternyata ya kan kita juga nggak tahu sebanyak hmm, apa voting dari Indonesia. hmm, Cuman menurut saya ya bagus itu sesuatu yang hebat. Mungkin itu juga yang hmm, jadi bahan penilaian dari Metal Hammer. Gila nih lihat hmm. impresinya Indonesia nih segini banyaknya. Mungkin bisa jadi kan? Bisa Nah, bisa. terus kalau dilihat lagi dari 50 band yang ada di sana, hanya Burger Kill menurut saya satu-satunya band
yang albumnya tidak didistribusikan secara internasional. Hmm, Aneh kan sebetulnya? iya. Aneh sih. Iya kan? Dan yang gilanya lagi, menurut kita mereka tuh ternyata selama ini memperhatikan apa yang terjadi di Indonesia. Hmm, Kalau kalian benar-benar baca narasi yang mereka tulis tuh, mereka tuh ternyata riset tentang apa yang terjadi di Indonesia. Mungkin mereka bisa riset dari postingan teman-teman, ya kan segala macam. hmm, Band-band Indonesia kan, kalau habis manggung kan biasanya suka ada foto bareng penonton lah, apa segala macam. Kan mereka bisa lihat, fuck, this is serious, gitu. This is something huge, gitu kan. iya, Nggak bisa iya, iya. dianggap remeh, gitu. Dan kalau Nah, ngomongin kaliber atau kualitas, di Eropa dan di Amerika, industri musik metalnya dari 20 tahun ke belakang tuh udah jadi mereka. Jadi ketika nemu hmm, band bagus tuh, udah biasa banget. hmm, Ya nggak? Karena banyak. iya, Nah, ketika iya, iya, iya. musik yang mereka anggap tidak lahir di negaranya, contohnya di Indonesia, karena heavy metal kan lahirnya di Amerika, lahir di Australia, lahir di katakanlah di Eropa gitu, tapi tidak di Indonesia gitu. Mm-mm. Terus tiba-tiba ada band seperti Burger Kill yang mungkin dia lihat secara fanbase-nya besar, band juga aktif apa segala macam. Oh, this is something real gitu. Ya nggak? Makanya Hmm, dia bilang iya, iya. Indonesia tuh metal banget. Emang Indonesia mah paling metal kalau dalam kondisi apapun ekonomi, politik, segalanya. Ya metal country itu ya salah satunya Indonesia gitu. Indonesia ya. Dengan korupsinya, dengan segala macam konspirasinya. Iya, iya, Itulah. iya. Tapi lo sempet nanya nggak sih kan ke misalnya ke Dom Lawson gitu kan, Hmm. langsung gitu. Apa sih yang bikin BK unggul di atas Motorhead gitu saat itu? Kebetulan Dom Lawson tuh nggak ada di tim Oh, nggak ada di tim itu. redaksi. Enggak, dia lebih kayak apa ya? Dia kayak apa ya? Kayak jurnalis istimewa gitu. Jadi dia nggak ikut di dalam tim intinya Metal Hammer. Cuman dia menulis untuk Metal Hmm. Hammer gitu. Jadi Iya, 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 dia iya. tuh editor tapi bukan yang ngantor lah. Nah, sedangkan yang Oh. mengerjakan survei itu ya tim-tim kantornya. Jadi ketika saya nanya, saya sampai ngirimin ke linknya ke dia gitu. This is real, Hmm. dude. Terus dia ketawa. Ya, it's not my job, dude. Dia cuma jawab gitu. Ya, oh ya udah gitu. Ya luar Berarti dia biasa bangga sih. bangga juga ya. Bangga juga ya karena dia ada kontribusi juga kan di album itu. Iya, banget, banget. Udah gitu kan lagunya juga idenya datangnya waktu kita di backstage-nya Golden Gods lagi ngobrol bareng-bareng sama Devin Hmm. Townsend sama Dom Lawson juga waktu itu. Kita tiba-tiba ngobrol, wah gimana kalau kita bikin lagu tentang metal Indonesia dan metal Eropa dan metal Amerika. Oke, kita bikin gitu. Nah, jadilah United Front itu. Iya. Oke, oke, Ya, oke. idenya Nah, idenya sih dari situlah gitu. hmm. Jadi, jadi kalau ngomongin kenapa BK ada di situ ya saya rasa sih jawabannya cukup masuk akal walaupun mengejutkan gitu. Hmm. Oke. Nah, sekarang lanjut ke Killcestra aja ya. Killcestra Oke, kan oke. baru rilis kemarin April kemarin ya. Mm, mm, mm. Iya benar April. Ya, April. April kemarin tuh. Ini ada kaitannya nggak sih sama perjalanan Killcestra Burger Kill yang 2018 itu ya? Iya, iya, iya. Ada Killcestra Journey. Terus kan pas April pulang ya, ada bikin Iya, Killcestra Hell Show. iya, iya. Itu apa sih kaitannya sebenarnya? Sebetulnya gini, kalau boleh flashback, Killcestra tuh awalnya idenya memang Burger Kill mau bikin konser orkestra waktu itu. Di Nah, sini. jadi kita di Indonesia, di Bandung. Oke. Jadi kita niatnya memang kita mau bikin konser orkestra lah waktu itu. Hmm, Cuman kebetulan karena berjalannya waktu akhirnya tertunda. Jadi rencananya tuh dari 2013 sebetulnya. Nah, Oh, udah lama ya? ya dan pas 2017 pertengahan tuh baru kita ngobrolin lagi nih proyek orkestra gimana nih, jadi nggak nih gitu segala macam.
Sampai akhirnya idenya berkembang, kita rekaman, bikin album, mini album orkestra lah gitu. Ya itulah, dari situ sampai berkembang lagi ke, udah kita bikin aja konsernya sekalian bareng sama Hell Show. Nah, seperti itulah kira-kira. Jadi ya akhirnya Februari akhir tuh kita berangkat ke Praha, recording sesi orkestranya di sana. Terus setelah itu kita sempat tur beberapa kota di Eropa. Terus kita pulang, jarak sebulannya kita bikin konser. Itu sih. Iya, di konser itu kan ada tim orkestra juga. Itu dari Praha datang ke sini? Ya. Oh enggak. Itu tim yang manggung di konser itu tim-tim teman-teman dari Bandung. Oh. Gitu. Karena kan nggak mungkin juga ngongkosin 60 orang dari Eropa ke sini. Iya sih. Nah, saat itu saat bikin musiknya ya, interpretasi musik orkestra itu dari anak-anak BK atau dari siapa awalnya itu? Idenya? Interpretasi musik orkestranya kan lagunya kan udah ada gitu, terus harus diinterpretasikan ke dalam lagu baru yang formatnya orkestra. Itu siapa tuh yang bikin interpretasinya? Jadi gini, kebetulan tadinya kita kan mau ngajakin sempat beberapa orang lah, kayak tadinya kita mau coba kerja sama DMS, kita mau kerja sama Andi Rianto ya waktu itu kalau nggak salah. Cuman dengan berbagai pertimbangan akhirnya nggak jadi. Akhirnya kita coba cari yang lebih fresh. Sampai akhirnya teman kita Moko ngasih ide gimana kalau kerjain sama Alvin Witarsa. Ya dari situlah akhirnya kita kenalan. Ternyata Alvin tuh masih muda, dia memang komposer, terus dia memang sekolahnya sekolah musiknya ya tentang orkestra lah segala macem. Akhirnya nyambung deh tuh, kebayang nggak lo ngerjain lagunya Burger Kill gini ya, terus kayak gimana ya, kita kasih tahu gini, terus dia dengerin lagunya, terus kita ketemu 3 kali kalau nggak salah, kita sempat brief karena nada dasarnya tetap dari kita, terus baru sama dia dikembangin lagi aransemennya, baru deh kalau pas udah jadi itu kita berangkat ke Praha. Jadi kita datang tuh udah dengan dia udah bawa partiturnya, jadi player misalnya udah tinggal main aja gitu. Bro, ini Oke, nah kalau dasar pertimbangan dalam milih lagu-lagunya itu 6 lagu itu apa tuh? Kenapa lagu-lagu itu yang dipilih? Ya, karena kan Burger Kill waktu itu baru rilis album Adamantin kan. Dan memang kita rencananya mau merecycle beberapa lagu yang menurut kita bakalan punya touch atau output yang berbeda ketika digabungkan dengan orkestra. Jadi ya itu pertimbangan-pertimbangan ini sih sebenarnya lebih ke sana, lagu-lagu mana yang fit untuk dimasukin unsur orkestra atau musik klasik lah kira-kira gitu. Karena nggak semuanya lagu Burger Kill bisa dibikin kayak gitu juga. Jadi memang ya lumayan susah sih milihnya. Cuman waktu itu kita di grup tuh benar-benar oke, masing-masing kasih 6 lagu pilihan gitu, dari album 2 Sisi sampai album Venomous. Lagu apa aja yang mau dimasukin, pilih 6 lagu ya, masing-masing punya saran lah, punya ide sendiri, punya pendapat sendiri. Akhirnya udah kita kesimpulin, oh ini lagu ini ternyata yang paling banyak nongol. Ya udah. Oke. Nggak ngelibatin begundal juga waktu itu? Buat pilih lagunya? Enggak sih, karena menurut kami ya ini lagu kami, ya pasti kami yang lebih tahu lah gitu. Mau digimanain. Iya. Nah, saat itu berarti kan yang direkam duluan orkestranya di Praha gitu ya. Terus bagian BK-nya direkam di Jakarta, di Indonesia gitu ya? Ya, direkamnya di studio pribadinya Sumberia di Ancol. Di tahun yang sama? Di Ancol Mansion. Ya, di tahun yang sama. Itu tapi 2000. Berarti kan sorry. Ya, itu karena proses recordingnya itu kan agak ketunda-tunda juga kan. Karena harus nunggu beberapa hal teknis lah, sampai akhirnya tuh
sesi bandnya baru di take tuh kalau nggak salah akhir 2018 deh. Sampai 2019 tuh kita ngerjainnya kalau nggak salah. Iya. Terus vokalnya di take di Master Plan di Bandung. Gitu. Oh. Jadi ada 3 studio itu. Oke. Jadi apa sih yang bikin lama dari 2018 sampai baru dirilis 2020 apa tuh yang bikin lama? Apanya? Yang bikin lama tuh anak-anak terlalu santai. Anak-anak terlalu santai. Iya. Ya gitu deh, santai aja. Kewe lah, kalem lah. Nah banyak gitulah biasanya. Terus ya jadwal bergerkilnya juga lumayan padat. Terus jadwal turnya juga lumayan padat. Waktu 2018 tuh memang waktu ada Mantin rilis tuh kita udah niatnya pokoknya 1-2 tahun ini kita tur targetnya. Jadi ya memang kita cari gig sebanyak-banyaknya, kita tur ke banyak tempat tuh memang ya targetnya itu. Jadi itu salah satu alasan kenapa Project Orkestranya agak lama ngerjainnya lah gitu. Terus ditambah ketika masternya udah jadi ada beberapa masalah ketika pressing vinilnya. Udah kita dapat antriannya juga lumayan panjang, harus nunggu, terus ternyata ada masalah di pressingnya, harus beberapa kali tes press sampai akhirnya ya jadi deh. Ini ya di sesi terakhir gue mau Kang. Halo Kang. Ya, di sesi terakhir gue mau nanyain beberapa pertanyaan trivia lah, pertanyaan santai aja lah ya. Pertanyaan trivia lah. Kang Eben kan punya anak-anak cowok ya, anak-anak laki-laki itu. Mereka udah ini nggak sih ada arah kayak mau ketertarikan ke musik rock atau musik metal gitu? Organik sih anak saya, maksudnya kayak anak saya kecil dia lebih more into hip hop, more into dance music, boy band. Terus kalau anak saya yang gede itu dia lebih cenderung ke klasik rock, dia dengar-dengarnya tuh kayak Scorpion, Def Leppard, Europe. Scorpion ya? Sama kayak bapaknya dong, Scorpion. Karena ya itu mungkin karena saya kalau di jalan kan apa aja saya style gitu. Jadi mungkin mereka nyerap sendiri. Oh ini yang cocok buat saya, ini cocok buat saya gitu. Tapi saya sih nggak pernah nyuruh juga lo harus jadi anak rock ya, harus jadi anak metal gitu. Enggak juga. Gitu. Enggak. Karena buat saya itu jadi musisi metal atau jadi anak metal tuh punya tanggung jawab yang gede. Jadi saya nggak berani juga memberikan tanggung jawab yang sebesar itu ke anak saya. Jadi biar organik aja, biar ya terserah lu mau jadi apa, lu dengerin musik apa, selama itu menghibur lu, selama itu impactnya bagus ya silakan aja gitu. Oke, nah ya, cuma ada sih beberapa band yang memang ada beberapa band yang saya suka, yang katakanlah ekstrim lah gitu, yang memang mereka juga suka atau ada lah gitu. Macam apa tuh? Kayak yang groove-nya gampang didengar lah, macam Hatebreed, The Infetus, terus Slipknot. Iya. Gitu-gitulah. Kan beatnya siapa juga orang bakal kebawa lah tanpa harus kenal musiknya gitu, kasarnya gitu. Iya, di rumah juga kan Kang Eben sama mereka ada video main basket gitu ya. Iya. Nah, itu berarti apakah basket termasuk hobi Kang Eben di luar bermusik gitu? Ya saya olahraga saya 2 itu sih, basket sama renang. Udah itu doang. Oh, renang. Jadi sama skateboard. Skateboard saya udah nggak main karena saya takut nggak punya asuransi soalnya. Ntar kalau tangan saya patah atau kaki saya patah nggak bisa macul. Tapi masukin ini ya, masukin gambar anak-anak main skateboard ya, paling nggak di video integral ya. Karena I'm a skateboarder gitu. Yeah. Sampai hari ini saya masih main skate sebetulnya. Cuman bukan main yang tricky gitu ya, cuman buat cari keringat aja lah. Muncul-muncul aja.
Ya masih skating aja biasa gitu. Jadi memang Oke, oke. ketika saya masukin unsur skateboard di video klip integral ya memang karena satu saya mau coba menginfokan ke teman-teman di seluruh Indonesia ini bahwa di Bandung tuh punya scene skateboard yang hebat gitu, yang bagus gitu. Mungkin Burger Kill bisa jadi salah satu media untuk memperkenalkan scene skateboard Kota Bandung gitulah. Sederhananya itu sih sebetulnya. Terus memang musiknya Burger Kill tuh dan teman-teman di Burger Kill tuh memang dekat dengan scene skateboard. Kang ada yang nanya tuh Kang, nonton film The Last Dance nggak di Netflix? Oh pasti loh, gile. Wih, Gua waktu SMP nama panggilannya Eben Jordan. di. Oh bukan Pippen ya? Bercanda, Bukan, bercanda. bukan Pippen ya? Bukan Pippen ya? Semua lah, gua Bulls era Michael Jordan gua suka. Wih. Ya, itu Tapi bagus ya film itu dialah. masih banyak fakta baru sih yang kita tahu ya dari film itu ya. Iya, nggak tahu menurut gua kalau lihat Michael Jordan tuh nggak pernah ada habisnya aja rasa penasaran gua gitu. Jadi salah satu tokoh menurut gua bukan hanya dari segi dari cabang olahraga aja, menurut gua secara mentalitinya, secara apa namanya endurance-nya, secara determinasinya dengan apa yang dia suka, apa yang dia cintai itu betul-betul pol-polan. Itu yang gua belajar banget dari dia gitu. Bagaimana ketika lu kalah, terus lu harus balik lagi dengan membawa kemenangan. Terus gimana ketika lu stuck, lu harus bisa nemu solusi yang banyak. Itu yang gua pelajarin lah dari Michael Jordan. Jadi ketika ada film Last Dance tuh, wah itu kayak kamus baru gitu buat gua. Wah oke. Iya, istilahnya Jordan itu kalau di dunia musik dia bisa dibilang dia metal lah ya, dari segi mentalnya dia gitu kan, sikapnya dia. Ya. Dan dia juga di teman-temannya dia dibilang pada takut tuh ya, satu tim kayak Jordan itu sosok yang serem gitu, ditakutin gitu. Disegani mungkin ya, bukan ditakutin. Disegani. Karena gini, karena ada rasa segan itu keluar rasa takut, betul nggak? Ya kan? Iya sih. Karena kan mereka kenal. Kalau takut kan mungkin karena mereka nggak kenal, tapi karena mereka kenal, yang takut tuh bukan hanya musuhnya kan, tapi satu teammates-nya juga jadi dia segan sama dia dan takut. Nah itu yang gue pelajarin dari dia. How to drive something, how to bring your own team to be a winner, itu yang luar biasa. Jadi ternyata dari dulu emang Jordan ini udah mempengaruhi seorang Eben dalam memimpin Burger Kill gitu. Bisa dibilang gitu nggak sih? Ya, sedikit banyak tokoh terbesar di hidup gue, Michael Jordan, Dave Mustaine, bokap gue. Iya. Oke. Ya kan kalau gue ngelihat seorang sosok Michael Jordan itu kan ya, yang kayak tadi gue bilang, serem gitu. Sama halnya kayak gue ngelihat sosok Eben di panggung gitu kan. Kayak udah sangar aja gitu. Asli, gue tuh kadang suka ngerasa ini asli serem banget nih orang gitu. Apalagi kalau udah rambutnya udah kayak gitu kan. Iya, gue nggak tahu. Kadang gue kalau udah bersentuhan dengan musik tuh kayak apa ya? Kayak berusaha menuangkan semuanya. What I got, I try to give 110%. Gitu, jadi nggak cuma 100%, 110% gue kasih gitu. Iya. Ya outputnya mungkin kayak gitu kan, gue juga nggak bisa ngeliat diri gue sendiri. Oke, nah tapi menurut lo ada nggak sebutin 3 hal dari lo yang nggak metal deh, maksudnya apa sih yang nggak metal banget gitu, yang orang nggak tahu, ada nggak sih? Apa ya? Yang nggak metal banget. Apa ya? Musik atau apa nih maksudnya? Apapun lah, di luar musik, mungkin apa gitu. Ya. Gue punya koleksi album hip hop yang lumayan banyak. Termasuk gak itu? Termasuk. Oke. Karena nggak semua metalhead. Gimana? Iya, karena nggak semua metalhead
nggak semua metalhead gitu ya mempunyai Iya, ketertarikan yang luas gitu terhadap genre lain gitu kan. iya, Itu iya, termasuk iya. sih. Terus apa lagi ya? Gue juga koleksi banyak vinyl disco 80, musik-musik breakdance zaman dulu. Hmm. Jadi mungkin kalau teman-teman suka lihat anak gue suka ngedance, mungkin karena suka dengerin bapaknya nyetel musik-musik breakdance gitu. Terus apa lagi ya? Apa ya? Emang kategori metal tuh kayak gimana sih? Kadang gue bingung. Iya kan, ingat gak sih dulu waktu Iron Maiden main ke sini kan, terus ngelihat apa Eh, kan media barat ngeliput, terus mm, banyak banyak penontonnya yang pada sholat kan, terus tuh kayak mereka anggap itu wah aneh nih metalhead sholat gitu kan. Itu kan berarti menurut mereka itu nggak metal banget gitu. Metalhead apa? Pada sholat saat itu kan pada sholat tuh terus di foto-foto gitu, Hmm? diambil gambar menurut ya, yang kayak gitu-gitu. Oh, maksudnya disebut nggak metal banget karena sholat gitu. Dianggapnya gitu. Iya kan. Oh, nggak tahu ya. Kalau gue pribadi sih masih aneh ketika orang masih ngeributin antara musik dengan agama. Karena Hmm. menurut gue itu sesuatu yang urusannya tuh jauh berbeda lah gitu. Apa musik tuh kan fashion, lu mati juga nggak lu Hmm. bawa gitu, ya kan? Hmm. Ngapain mesti lu Hmm. ributin? Jadi kalau masalah agama itu kan masalah urusan kita sendiri-sendiri, vertikal sama yang di atas ya kan? Ah. Jadi nggak ada urusannya tuh kalau lu anak metal lu, kalau lu sholat lu jadi nggak metal lah. Dari mana ya itu? Ini ya gue, kenapa ya? Iya nggak? Iya, Sedangkan betul betul. seorang Glenn Benton aja vokalisnya Decide kawinnya masih di gereja. Iya iya iya. Sih, iya kan? Bener nggak? Benar Itu benar. kalau ngomongin ya kita nggak bisa pukul rata dong. Kalau ngomongin contohnya Nergal, Behemoth gitu ya, mereka hidup di negara Skandinavia yang memang eh, kultur tentang tidak percaya agamanya tuh memang kuat. Tapi kan kalau lu tinggal di Indonesia dengan budaya keislaman yang tinggi, budaya timur yang tinggi, kayaknya nggak mungkin deh lo eh, bisa menyatukan itu gitu. Karena itu Hmm. mah udah turun menurun, ya kan? Lu Hmm. lahir aja lu udah punya agama, Hmm. 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 iya kan? Kasarnya Iya gitu. iya. Udah natural itu kan turun menurun. Jadi gue sih kurang setuju kalau ketika lu sholat lu nggak metal, lu soleh lu nggak metal, hah? Hmm. Urusannya anjing nggak ada urusannya, tai. Oke Kang, ini pertanyaan terakhir nih. Eh, Apa sih hal tergila yang pernah dilakuin sama penggemar BK atau begundal gitu menurut lu? Waduh, gila ya. Kalau gue boleh jujur sih, gue ngelihat begundal menjarah tubuhnya dengan tulisan Burger Kill aja tuh menurut gue itu hal tergila menurut gue ya. Hmm. Karena Nah, gue apa aja nggak maksud lu? berani. Iya, gue aja nggak berani eh ditato gitu. Hmm. Maksudnya itu kan seumur hidup, ya kan? Itu jadi seperti teguran sih kalau buat gue ketika gue ngelihat ada begundal yang punya tatonya Burger Kill misalkan di dada atau di lidah atau di kepala. Hmm. Bahkan gue pernah ada fans Burger Kill anak Perth Australia, dia ditato di sini Shadow of Sorrow gitu. Ah. Gue sampai bingung sendiri, gila nih orang kenal sama gue enggak, terus gue bukan orang sini gitu, terus sampai segininya gitu. Nah kalau gue sih ngeliatnya itu hal gila ya, Hmm. ketika lo mengabadikan sesuatu yang lu suka di tubuh lu, eh, apa namanya, itu tuh bikin gue bener-bener jadi terenyuh gitu. Fuck, gue Hmm. nggak boleh main-main nih main musik gitu. Hmm. Orang-orang udah they put their trust on me. Hmm. Iya kan? Mereka tuh Hmm. percaya bahwa Burger Kill tuh sesuatu yang bisa dia banggakan karena itu Iya. menempel di badan mereka gitu. Nah, buat gue tuh Hmm. jadi kayak challenge aja, jadi kayak tantangan. Oke, what next? Terus lo mau bikin apa lagi?
lu nggak boleh lu ngecewain mereka. Lu harus jaga attitude lu. Apa yang lu ucap, apa yang lu omongin, apa yang lu lakuin itu akan jadi contoh buat mereka. Itu sih kalau buat gue. Jadi that's something crazy. Walaupun sebetulnya kelihatannya seperti sederhana, hanya sebuah tato gitu ya. Tapi kalau buat diri gue pribadi, wah itu teguran. Itu teguran banget. Hey, hati-hati lo ya. Lo nggak boleh bikin album jelek, bro. Hati-hati ya lah. Lo nggak boleh males-malesan main bandnya. Kasarnya kayak gitulah. Iya, Karena iya, mereka sama. nih loyal gitu ya kan. Iya, iya, iya. Sama juga Ya, ketika lo akhirnya memutuskan untuk nggak mau bikin dari lirik yang gelap lagi mungkin ya. Akhirnya lebih ke ngasih pesan-pesan positif gitu ya di dalam lirik-lirik PK. karena ya karena posisi dan kondisi bandnya udah berubah gitu. Ketika Burger Kill bersama Ivan dengan Burger Kill bersama Vicky itu ya itu sesuatu yang kontras menurut gua. Karena Ivan tuh yang dia latar belakang keluarganya beda, secara physically berbeda, kondisi ekonominya pun berbeda dengan Vicky. Jadi apa yang ditulis Ivan tuh memang mostly memang pengalaman pribadinya dia. Dan ketika kita dapat Vicky dengan sosok yang lebih fresh, lebih muda, lebih apa namanya, lebih Modern. punya semangat Modern. energi, lebih energik gitu ya, ya kita mikirnya ya ngapain kita nulis yang kita nggak paham, yang kita nggak alamin, terus yang sebetulnya pada akhirnya kita takutin, karena ada pengalaman menurut gua nih pribadi ini pengalaman buruk gitu, ketika album Beyond Coma and Despair rilis dengan kesakralan lirik-liriknya Ivan yang ada di dalam album itu, terus nggak lama album Ivannya meninggal. Itu menurut gue tuh pukulan banget gitu, sampai kita tuh sampai percaya bahwa lirik itu doa. Ketika lo menyanyikan sesuatu yang buruk dan itu diaminkan oleh penonton lo, itu wah berbahaya gitu menurut kita. We don't want that gitu. Kita mau move ke sesuatu yang lebih apa ya, Positif. lebih punya perspektif gitu. Nggak seperti menyesali terus kehidupan ini seperti ini gitu ya. Jadi menurut saya ketika ada transisi dari Beyond Coma and Despair ke Venomous, itu seperti perpindahan mindsetnya Burger Kill gitu. Jadi ketika pergantian vokalis juga, yaitu secara tidak langsung merubah color dan karakternya Burger Kill. Seperti itu, kira-kira gitulah. Karena ya kita udah berkeluarga, kita udah punya anak, kita pengen karya kita juga nanti bisa didengerin dan dibanggain sama anak-anak kita. Syukur-syukur lagu-lagu kita juga bisa menginspirasi atau bisa menjadi trigger buat anak-anak kita buat melakukan sesuatu yang lebih baik gitu. Itu sih. Oke, Net. Jadi selanjutnya setelah Adam Maintain mau bikin yang kayak gimana nih? Nggak tahu. belum ada konsep ya? Belum ada, tapi ya saya udah nabung beberapa riff sih. But I think it's gonna be more brutal. Bakal lebih balik ke brutal lagi ya? sih. Brutalnya Burger Kill ya. Saya nggak tahu ya, karena menurut saya Burger Kill punya cara sendiri lah gitu untuk menghadirkan itu gitu. Jadi kalau ngomongin kayak contohnya lagu Superficial, lagunya pelan, itu lagu brutal men, itu lagu heavy, itu lagu yang brutal gitu. Kalau lo maininnya di crowd hardcore, mosh pit yang kecil, lo bayangin orang akan stage dive, orang akan body surfing dengan lagu itu sih maksudnya. Kenapa tadi saya bilang Burger Kill punya caranya sendiri untuk menyajikan sesuatu lah gitu. Dan kalau buat album berikutnya sih kita niatnya itu, we should make another one more brutal and more heavy. Itu aja sih targetnya. Selalu pokoknya bikin lebih brutal, pokoknya bikin lebih heavy. Itu aja sih. Yang pasti nggak stagnan aja, berusaha selalu keluar dari zona nyaman gitu. Karena kita nggak mau juga mainin sesuatu yang udah pernah kita bikin. Rencananya kapan nih? Album barunya?
Ah, I don't know. Tahun depan anak-anak targetnya mau pada umroh dulu, Hmm. pengen nabung dulu. Oke. Mudah-mudahan bisa jalan-jalan bareng ke umroh, Hmm. terus nyambung mungkin nonton festival di Eropa. Sesudahnya. Tapi yang paling dekat Belum tahu juga mudah-mudahan, sih. iya mudah-mudahan yang paling dekat pandemi segera berlalu ya Kang ya. Biar kita bisa beraktivitas Ya, seperti biasa lagi. tuh. Kalau plan tahun depan Oke. sih udah lumayan banyak sih. Kayak awal tahun kita main Hammer Sonic ya kan, terus Hmm. kita lanjut lagi tur Jepang yang kemarin tertunda. Terus Hmm. kita mau tur Eropa lagi bulan Juli sampai Agustus. Jadi Hmm. udah ada beberapa plan sih tahun depan. Yang Hmm. harusnya tahun ini gitu, cuman dipindah semuanya ke tahun depan. Iya ya. Gitu. Ya semoga semua selesai deh masalah di tahun ini ya kan. Jadi Amin. tahun depan bisa jalan semua rencananya berkecil gitu. Ya Kang ya. Amin. Ya doain aja biar kita semua sehat, biar kita semua selalu dalam lindungannya. Amin amin amin. Amin. Oke Kang Eben, eh makasih banyak buat waktunya nih. Ya Kang ya. Sama-sama. Terima kasih juga buat Plexzine. Sukses terus. Iya oke. Salam buat Maaf teman-teman interviewnya. Bergercil. Hmm? Oke. Thank you juga. Maaf kalau ada salah-salah kata. Terima Nggak kasih. ada Kang. Sehat selalu semuanya. Terima kasih ya. Anjing edan Kang. Oke. Anjing Edan. Dadah.